ya, punya knowledge, ya, silahkan email apply. Ya. Nah, oke, bisa dipin nggak ini ya? Nah, silakan email ke situ ya. Email burner. Nanti kita akan bikin ya Discord server yang beda, khusus researcher. Tulislah ya di PDF lah ya pengalaman. Yang udah di email pribadi udahlah ya, saya cek dulu ya. Yang nama email random lah ya. Ini Discord beda oke lah ya, private Discord. Ya, 10-20 orang ya. Nanti saya akan share ya, informasi yang lebih intimate lagi ya. Yang lebih close circle juga. Ya, nggak ada banyak chart yang menarik sebenarnya. Ya mungkin kita ngomongin beberapa riset ya teman-teman. Nah, ini ada riset yang menarik ya tentang quantum threat di Bitcoin. Yang mana kalau kita ngomongin sekarang memang quantum ini masalah yang serius. BlackRock juga membahas ya quantum ke dalam risiko jangka panjang Bitcoin di notulennya. Terus alasan Ray Dalio exposure-nya itu tidak besar, itu juga karena quantum threat salah satunya. Dan Vitalik udah ngomong bahwa hanya butuh 4 tahun ya sampai quantum ini bisa breakdown kriptografi. Terus faktanya ya nanti bukan cuma Bitcoin yang potensi ke break. Protokol DeFi, Layer 1, Checks, Wallet, bahkan multisig itu semua akan kena pukul ya dengan quantum computing. Oke. Dan ketika udah ada bridge satu yang terkena serangan kuantum, ya market akan panik, ya trading halt, withdrawal pasti langsung shutdown. Terus hanya dalam waktu beberapa jam ya, DeFi protokol itu akan meledak dan total collapse. Jadi masih banyak perdebatan ya antara side yang merasa bahwa kuantum masih jauh, ada juga yang merasa bahwa kuantum itu udah lumayan deket ya. Karena sekarang, oke, itu mengapa kripto masih sulit ditembus ya. Pada dasarnya keamanan kripto sekarang itu cuman tergantung tentang seberapa rapat ya. Kalau kita ngomong private key-nya. Yang mana ya dengan Shor algorithm itu bisa di break dalam hitungan jam. Yang mana dulu ya kalau mau nge-break private key itu butuh miliaran tahun ya secara matematis. Cuman dengan quantum computer dan Shor algorithm ya yang mana dia pangkat tak terbatas ya.
hanya butuh hitungan jam ya. Dan setelah private key-nya klik, ya udah ya, fund stolen and boom. Putu udah ngechat nih dia, udah mau nge-short nih kayaknya. Kapan kuantum? Udah. Kuantum kamu typing dia ya. Kuantum short short. Karena semua orang ya pas di token juga ngomongin tentang ini, terutama hedge fund manager ya. Mereka anggap ya dua resiko terbesar di crypto market. Satu, perusahaan yang adopsi Bitcoin tentunya. Itu bisa membawa semacam equity bubble. Dua juga akhirnya ya quantum trade. Lama ini typingnya Putu ini. Putu sedang ini ya membuat tesis ya. Ya, memang yang duluan jebol pasti bank konvensional ya. Seller gagal bayar, memang sekarang seller udah siapin cash runway sampai 2 tahun ke depan. Cuman itu juga dari pinjaman ya. Dia menutup pinjaman dengan pinjaman lain. Pinjam orang buat bayar dividen. Izin. Ya memang gali lubang tutup lubang ya. Debat CZ sama Peter Schiff I think ya. Ya yang CZ bawa emas asli terus ditunjukin ke Peter Thiel. Kok Peter Thiel ya? Peter Schiff ya. Peter Thiel ya. Ya unnecessary sih ya. Karena poinnya kan memang poinnya bukan itu ya. Bukan tentang asli atau enggaknya kan. Ya same logic kalau kamu misalkan ada screenshotan nih BTC gitu ya. Kalau kamu nggak verify bloknya dengan alat dan lihat transaction hash-nya kan sama juga ya. Usah. Nah ini ya. Karena so far ya, keamanan di cryptocurrency itu masih pakai elliptic curve ya, digital signature algorithm. Memang sebelumnya ya butuh miliaran tahun, cuman sekarang bisa dalam hitungan jam ya. Tentang statement seller soal jual Bitcoin, ya memang sesuatu yang naik itu pasti turun. Kalau yang beli institusi, yang jual juga pasti institusi. Jadi itulah mengapa saya ngomong ya teman-teman, dari awal never marry the bags, even Bitcoin ya. Bisa kita menanggulangi kuantum ini memang dengan teman-teman punya atau melakukan migrasi ke alamat baru yang mana dia quantum proof dengan algoritma anti kuantum. Tapi ya Bitcoin ini ultra terdesentral dan secara global ya. Ada 3 konsensus besar. Ada miner, developer, network nodes ya atau node runner. Yang mana mereka ini dari dulu nggak pernah sepakat
ke isu-isu kecil ya. Di 2017 kalau kita ngomong ada block size war ya, ada yang pengen Bitcoin ini bloknya lebih gede sampai 10 megabyte, ada yang pengen dia tetap kecil. Akhirnya kan pecah ya, lahir Bitcoin yang kita tahu sekarang sama adanya Bitcoin Cash ya, yang mana dia block size-nya itu lebih gede ya. Hal-hal sederhana aja ini masih sering tidak menemukan kata temu ya. Apalagi menghadapi quantum threat yang mana game yang lebih sulit ya. Jadi banyak orang yang ngomong 3%-nya seller tuh banyak ya. Cuman kalau kita ngomong developer, miner, sama node runner ini pegang lebih banyak dari seller, cuman nggak pernah kelihatan ya. Cuman seller yang selalu di depan ya. Karena seller desperate, seller over leverage, ya sales. Jadi ya masih banyak ya cara yang sedang dilakukan ya. Karena ini it's just a teknologi ya. Blockchain, Bitcoin dengan teknologi ya, kriptografi, mengatasi double spending, etc. Cuman teknologi kan selalu berevolusi ya. Ya karena blockchain dan AI pun menurut saya pribadi ya, use case-nya di society lebih ya masih unggul AI sedikit lah ya kalau boleh jujur. Nah, kita juga ngomongin ya, ini riset yang menarik ya, tentang potential demand ya dari Bitcoin. Kenapa saya waktu itu confidence buat trim Bitcoin, beli gold? Karena faktanya memang saya merasa kayak orang udah mulai jenuh ya dengan narasinya Trump. Saya melihat ini kalau Trump nggak bawa real demand, ya ini udah nonsense lah ya conversationnya. Karena ya dia selalu ngomong positif di depan, cuman yang bagian negatifnya kan selalu dikasih sekretarinya. Jadi kalau kita lihat ya ETF memang cuman jadi alat buat institusi beli Bitcoin. Cuman alat itu nggak equal sama dengan real demand. Tapi yang real demand yaitu adalah industri dana pensiun di Amerika yang mana sekarang aset under managementnya sampai 43 triliun USD dan program 401k-nya yaitu 9 triliun USD. Industri ini naik 5% setiap tahunnya. Ya bayangkan ya kalau misalkan Bitcoin dimasukkan ke 401k plan ya, yang mana sekarang sedang diuji, dikaji oleh Menteri Ketenagakerjaan di US di tahun 2026 ini. Oke. Jadi akan banyak katalis yang positif, teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini sistemnya ini sangat otomatis ya. Orang dapat gaji, terus beberapa persen dari gajinya itu udah masuk 401k yang mana dipegang oleh brokerage Vanguard, BlackRock, etc. Dan mereka membuat sistem yang namanya Target Date Fund atau TDF. Jadi mereka akan beli Bitcoin dengan jumlah yang tetap di tanggal yang tetap, misalnya tanggal 1 gitu, beli. Itu baru real demand. Ya. Lewatnya apa ETF? Itu baru real demand menurut saya. Tapi kalau enggak ya, US masih budget neutral, ya saya yang ngomong ketika ini udah kayaknya udah nggak ada buyer ya ketika tambah budget neutral. Nah, terus seller sangat desperate, banyak yang copycat seller. Terus saya udah jelasin juga kan ya ke presentasi 90% yang ikut caranya seller, perusahaannya juga biasa-biasa aja, ya, perusahaan yang sangat meh. Karena ini akan jadi industri yang besar ya, 5% annual growth-nya. Dan sesuai ya dengan proyeksi kalau Bitcoin masuk ke 401k plan
ya. Base case paling minimum dalam setahun Bitcoin tuh kalau ya 0,5% sampai 1% flow-nya itu masuk untuk Bitcoin dalam satu tahun itu akan ada demand 79 billion USD ya. Jadi akan ada size lebih gede dari Sailor dan mana itu ngebit setiap tahunnya. Yang paling ekstrim ya 195 billion ya. Ini kalau alokasinya lebih dari 1%. Ya atau di bawah itu ya. Yang paling konservatif ya 3 billion lah ya, ada. Cuman my demand di 39 billion. Itu baru real demand. Ya kalau itu ya kalau kita dikasih koreksi di market ini dan adoption plan Bitcoin di dana pensiun diiyain ya, tahun depan kena kita dapat harga bawah ya, once in a generation opportunity ya, sampai kuantum masalahnya beres ya. Jadi outlook saya 2026 memang ada dua ya. Satu memang ini program dana pensiun saya nggak terlalu ngikutin ya narasi-narasi yang lain kecuali itu berbau atau berkaitan dengan demand yang real. Ini demand yang real ya. Ini demand yang real. 80 billion yearly ya. Itu demand yang real. Ya, jadi ya market masih boring ya. Nggak ada outlook yang menarik ya. Jangan membakar diri di keadaan yang seperti ini ya. Ini ada riset baru nih ya. The year ahead of markets 2026. Saya memang nggak pernah pakai researcher ya. Saya subscribe Delphi Digital itu lebih bagus dari Mesari. Mesari selalu lagging ya datanya. Delphi itu selalu insightful. Saya selalu pakai GPT ya. Saya download riset-riset, simpulan riset, simpulan riset, simpulan. Tapi kenapa saya bikin orang di Discord ya? Karena saya terinspirasi ya dengan ya grup Discord ya yang GCR buat ya waktu dia bikin grup saya malah pas OTW bear market ya. Karena kenapa ya? Kok begitu? Satu orangnya pasti niat ya yang show up setiap hari, ngeriset setiap hari. Dia orang yang passionate, bukan turis, bukan orang yang kesini cuma mau cuan, tapi mau yang beneran ya mengabdikan hidupnya ke industri ini. Pasti dia orang yang niat ya. Dua, banyak hal yang terjadi ya ketika bear market ya. Karena kayak udah hampir banyak ya yang kita ngomong made life changing wealth ya. Ini pun hyperliquid juga chartnya udah begini ya. Kalau kamu lihat monthly chartnya udah no context lah ya. Saya kan selalu ngomong waktu itu yang udah cuan banyak dari hype ya, udah made life changing wealth. Ya orang yang saya tahu yang punya hype banyak juga di Indonesia ya jual ya. Setelah konsultasi ya bareng sama saya juga ya udah exit semua ya kebanyakan di ya 40-an ya. Karena kalau ya lihat chartnya ya cook ya chartnya. Ya pertahanan terakhir. Banyak altcoin ya kalau enggak ya dia akan ke support di 10 nih. Banyak altcoin yang seperti ini ya looknya. Bullish Q4 ya. Ini flash paling besar ya, dalam satu hari. Jadi secure the win. If you're lucky enough ya, banyak altcoin yang mana bisa kita beli ya di harga diskon ya sampai next year ya. Nah itu saya butuh ya orang-orang yang capable ya.
Ya udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak. Nah, ntar kita bikin inilah ya, Discord sendiri ya. Different vibes. Ya. Jadi memang ini inspiring ya. Nah, ini karena biasanya grup riset kripto itu orangnya aneh-aneh ya. Professional poker, medical student. Cuman kalau di Indo kayaknya ini ya, yang join main slot. Terus apa? Main bola. Apa lagi biasanya? Ya, cari tempat seru-seruan ya ketika bear market. Terus apa lagi ya? Kalau di Indonesia tuh. Ojol. Fans MU. Tukang pinjol. Tukang bakso anjir. Mandi lumpur. Joget satbor. Karena manusia silver ini cuma 3.000 ya. Dulu pernah 11.000 ya Discord itu. Tap-tap layar. Hmm, saya rasa masih ada beberapa dotan terakhir untuk saham lokal ya. Ada potensi run. Cuman saya rasa udah mulai kehabisan narasi ya. Nah, ini yang menarik ya. Delphi Digital baru calling the top sekarang. Playbooknya sama ya dengan 2020. 21 same chart ya. Over and over and over and over again. Ini panjang ya. Saya mau baca dulu ya. Saya type lagi. Um, Nanti saya konekin ya dengan ya potensial ya server yang lain. Karena ya ini nggak semua server saya ya. Saya punya akun yang lain ya, Discord yang lain. Jadi
Let's hook up. Top movie. Ini bagus nih. The Sixth Sense. Ya. Jadi buat ya teman-teman yang nah ini udah mulai banyak nih. Grup researcher. Plus ya dapat info dari tim lighter ya. Potential TGE untuk lead tanggal 20 ini harusnya US time dalam minggu-minggu inilah ya. Mungkin weekend ini Liger akan listing ya, let's see how it plays. Ya nothing much to say ya. Saya selalu ngomong potential kasih relief rally ya. I believe ada Santa Rally karena orang akan expecting good QE ya, back to 100K dan bear step up again ya, setelah kita close yearly hijau ya. Jadi plannya jangan agresif. Kenapa? Karena Desember ini akan banyak sekali window dressing ya, orang yang asal. Volatilitas akan rendah ya, jangan ke liquidate, tunggu dulu ya akhir tahun selesai terus awal tahun dimulai ya. Plus saya akan melaksanakan ya ibadah umroh tanggal 17 ini 5 hari lagi ya. Jadi akan sedikit ya inaktif izin ya. Ya haji tahun depan ya semoga. Haji kali masada ya, izin. Tukang trading naik haji. 9 hari ya untuk haji, sorry, kok haji ya. Umroh 9 hari, jadi ya minta doanya ya, akan didoakan. Ya, semoga ya, selalu sehat-sehat dan diberkati ya semuanya. Sampai jumpa di live selanjutnya.